Pura-pura percaya, pura-pura setia. Renungan diinspirasi dari Injil Matius, bab 7, ayat 21 sampai dengan ayat 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Saya memilih merenungkan ayat yang menarik ini karena saya merasa ada yang aneh. Mengapa seorang yang terlihat giat beribadah, giat melayani Tuhan, bahkan ada yang terlihat meninggalkan segala sesuatu serta mengorbankan diri untuk Allah, justru tidak dipuji, bahkan dikutuk Tuhan sebagai pelaku kejahatan? Bacaan hari ini berkata bahwa penyebabnya adalah perilaku munafik seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemunafikan diartikan sebagai pura-pura percaya atau setia, tetapi sebenarnya hatinya tidak. Ada beberapa kisah dalam Alkitab yang menuliskan tentang kemunafikan. Yesus mengecam keras kemunafikan. Ia menjuluki orang munafik sebagai menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 15. Saya pernah bekerja di suatu perusahaan yang pemiliknya percaya kepada orang pintar. Saya diminta berdoa di pintu masuk kantor sambil membakar kertas dan menabur bunga. Awalnya saya kerjakan karena saya kira hanya untuk sehari 2 hari saja. Ternyata saya diminta melakukannya setiap hari. Akhirnya, saya menolak melakukan tugas itu yang mengakibatkan saya diberhentikan. Saya dicap sebagai orang munafik oleh pemilik perusahaan. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya munafik jika saya menolak melakukan pekerjaan yang tidak sesuai iman saya? Saya justru merasa sebagai orang munafik ketika berdoa di pintu kantor, membakar kertas dan menabur bunga. Saya merasa mengkhianati iman saya kepada Tuhan Yesus, bahkan sampai saat ini saya selalu menyesali hari-hari saya melakukan ritual tersebut. Puji Tuhan, saya diberikan keberanian untuk menolak perintah pimpinan.
Membaca perikop ini, saya bertanya lagi pada diri sendiri. Apakah saya munafik? Apakah saya bermuka dua seolah-olah saya mengasihi orang lain, tetapi ternyata hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi? Apakah saya mencuri kemuliaan Yesus ketika melakukan pelayanan di gereja? Apakah saya datang beribadah hanya karena mengharapkan keuntungan pribadi? Semoga saya tidak menjadi orang munafik seperti itu. Betapa mengerikannya jika kelak Yesus tidak mengenali saya karena kemunafikan saya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan saya bahwa Engkau tidak berkenan pada kemunafikan. Bimbinglah saya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mampu melakukan ajaran Putra-Mu dengan tulus hati. Semoga kehadiran saya membawa damai sukacita bagi sesama. Amin.